Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu. Kopi apa ini? Kopi tengah hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, kalau aku lihat perkembangan di YouTube itu banyak komentator-komentator baru gitu. Cuman yang membuat aku agak sulit untuk memberikan respon gitu, banyak yang dia berkomentar di video-video yang lalu, baik yang Islam maupun yang Kristen gitu ya. Karena komentator Kristen juga sepertinya lumayan banyak juga yang masuk ke situ. Kalau misalkan begitu unggahan terbaru langsung komen, atau ya nggak langsung komen tapi beberapa hari lah, nggak terlalu lama, itu kan dia sebelum ada unggahan berikutnya, itu aku lebih mudah untuk memberikan tanggapan gitu. Jadi maksudku begini, untuk Anda yang komennya tidak mendapatkan tanggapan dari aku, itu aku mohon maaf ya. Bukan aku tidak ingin menanggapi, cuman aku ada kesulitan tersendiri gitu. Aku hilang waktu juga kalau untuk ngurusi yang begitu-begitu, yang lalu-lalu itu ya. Kecuali yang fresh graduated yang baru diunggah maksudku ya. Begitu enggak ya beberapa hari gitu lah, sebelum ada unggahan yang berikutnya komen tuh, insya Allah aku lebih mudah untuk menanggapi gitu. Jadi itu maksudku ya, mohon maaf meskipun memang ada yang tidak aku tanggapi karena sesuatu hal dan banyak sebabnya ya, memang ada juga, tapi pada prinsipnya aku selalu ingin memberikan tanggapan atas komentator kalian, karena itu sebuah apresiasi, sebuah penghormatanku untuk kalian sudah mau belajar bareng di channel ini gitu ya. Kalau masalah komen sih ya beragam ya, ada yang santun, ada yang tidak santun, terserahlah, itu kalian sudah bisa berpikir ya, kira-kira yang etikanya itu masuk, yang bagaimana, yang sudah tidak beretika itu gimana, kalian bisa lah ya, kan nggak harus diajari lagi gitu. Dan yang jelas aku tidak akan menghapus konten komentator kalian itu, aku setuju atau aku tidak setuju, aku tidak akan pernah hapus, biar mengalir begitu saja. Oke. Itu yang aku sampaikan. Jadi intinya aku minta maaf kalau misalkan ada yang belum atau tidak terespon ya. Sekarang aku akan menjelaskan begini. Ini bukan termasuk yang ini ya. Ini kan kemarin yang kita unggah seri ke-1, nanti malam seri kedua ya. Ini akan berjalan yang sudah selesai 4, insya Allah 5 atau 6 seri ini. Nah ini tentang milad, tapi tidak termasuk ini gitu ya. Tidak masuk milad siapa ini ya. Ini sendiri, karena aku insidental ya, buka HP terus ada kiriman seperti ini. Jadi ini insidental saja ya. Anggaplah menu tambahan gitu. Ini ya, coba aku tutupi namanya karena supaya nggak ada yang tahu namanya. Nampak deh? Nampak? Nah ini ya, oke ya. Setelah itu aku baca ya. Ini jelas deh? Oke, aku baca. Ini oleh Ustadz FA ya. Begini, ini apa sih namanya gini, meme ya. Ini meme tulisan atau apa, aku sendiri nggak kenal istilah-istilahnya. Maulidan yuk gitu. Tujuannya (2) mensyukuri nikmat yang sangat agung, yaitu hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktunya setiap pekan. Caranya dengan berpuasa sunnah setiap Senin. Dalilnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa sunnah hari Senin. Beliau berkata, itu adalah hari aku dilahirkan. Gitu. Jadi kalau kita pahami ini, saudara kita ini ada dalam kelompok yang dia tidak
tidak welcome, tidak setuju dengan peringatan kelahiran, Maulid atau Milad ya. Dia tidak setuju. Jadi bagi dia memperingati kelahiran itu dengan cara puasa gitu. Kalau dari konteks itu benar. Dengan cara puasa itu konteks itu benar. Tapi ada hal-hal lain yang sebetulnya dia sendiri itu masih debatable. Gitu loh. Artinya dia mengajak orang benar, ya. Dia mengajak orang benar. Tapi kebenarannya juga itu masih perlu atau masih bisa kita perdebatkan, kita diskusikan, ya. Gini contohnya. Aku jelaskan kemarin tentang puasa, tentang milad itu domainnya di budaya, bukan di agama, gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang kau atau siapapun dia yang bilang bid'ah, kau pahami dulu bid'ah itu kontennya, domainnya itu apa? Bid'ah itu domain agama, bukan domain budaya. Seperti aku jelaskan kemarin, memperingati milad itu domain budaya ya, suka-suka orang yang mau melaksanakan ya monggo, ya enggak ya sudah. Perintahnya memang enggak ada gitu loh. Ya, terus dibantah dengan domain agama. Ini kan seperti satu ke kanan, satu ke kiri. Bantahnya juga belum tentu benar. Dan aku akan melanggar. Aku akan berhadapan dengan mainstream sekarang. Ya, aku ngajak kalian pakai otak beragama, bukan hanya ikut-ikutan. Dengarkan. Ya, supaya semua beragama itu jangan katanya-katanya. Begini dia bilang. Sebentar, ada lagi yang begini. Dia ada lagi yang sepertinya itu Ka'bah itu dipoto dari atas ya, nampak bangunan-bangunan sekitarnya, dan dia komentari di sini tidak ada peringatan Maulid gitu. Ini kan orang ngawur juga, dikirain Islam itu Ka'bah, kirain Islam itu di Mekah, begitu. Islam itu Al-Quran dan hadis kalau kita baca agama. Bicara agama, Al-Quran itu kita kalau bicara agama itu parameternya Al-Quran dan hadis, bukan Mekah, di mana di sana ada Ka'bah, bukan Madinah. Gitu loh. Lah sekarang kalau misalkan di Mekah ada penjahat waktu orang haji, ada copet, terus apakah copet itu menjadi ajaran Islam? Kan tidak. Aku lihat sekarang orang ini ngawur-ngawur kalau komentar gitu loh. Jadi kalau kita bicara, tentukan dulu domainnya, agama atau bukan agama. Itu. Ya. Oke, sekarang begini. Hadis Nabi itu jelas bilang begini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa sunnah hari Senin. Beliau berkata, itu adalah hari aku dilahirkan. Teksnya jelas. Apakah Nabi menyuruh kita puasa hari Senin? Coba pahami di sini. Teksnya begini. Apakah Nabi memerintahkan kita untuk puasa hari Senin? Karena Nabi ketika dijawab, itu adalah hari aku dilahirkan. Pertanyaannya, Kanjeng Nabi itu memperingati Seninnya atau memperingati hari kelahirannya dengan puasa? Kan harus jelas ini duduk permasalahannya. Jadi kalau dia ini mengajak orang puasa Senin untuk memperingati hari kelahiran Nabi, apa begitu ini pesannya? Karena dia menolak mauludan. Itu juga penolakannya. Kalau orang Jawa gitu ya bilang mauludan ya. Dia tidak paham konteks agama dan budaya gitu loh. Sekarang kalau ini kita bahas dalam konteks agama, aku mau tanya sekarang, apakah di hadis ini Kanjeng Nabi Muhammad menyuruh kita puasa hari Senin? Kalau yang ada sekarang, mainstream orang Islam sekarang, itu dia meniru, bukan mencontoh. Kalau meniru itu nggak tahu jelunturnya, pokoknya begitunya begitu gitu loh. Tapi kalau mencontoh, dia pakai otak. Dia tahu kenapa begitu. Nah, sekarang aku jelaskan. Jadi, maksud hadis ini adalah
Kanjeng Nabi mengajari kita dengan contoh, dengan sunnah yang dia lakukan. Kanjeng Nabi memperingati, mensyukuri kelahiran beliau dengan puasa di hari beliau dilahirkan. Sekarang kembalikan ke Anda. Kalau Anda mencontoh, bukan meniru, Anda akan berpikir, Anda akan menyesuaikan. Seperti aku kan sering bilang, aku puasa di hari Selasa. Aku setiap hari aku puasa di hari Selasa. Karena apa? Hari Selasa itulah aku dilahirkan. Aku mencontoh Kanjeng Nabi, bukan meniru, karena Kanjeng Nabi juga mempuasai kelahirannya di hari Senin. Gitu loh. Tapi kan sekarang dihantam semua, Senin semua. Bukan begitu maksudnya. Jadi ini yang melarang-larang, yang tidak setuju terhadap orang melaksanakan milad ini, dia juga sebetulnya nggak benar-benar amat gitu loh. Ya, kesalahan dia pertama, dia tidak paham antara konteks budaya dan agama. Mbok ya sudahlah dimaklumi. Yang mau milad ya silahkan milad, yang enggak ya sudah, nggak usah rame. Orang nggak itu bukan sesuatu yang apa ya, yang fundamental itu ya. Jadi gitu. Nah, anehnya dia meluruskan dengan sesuatu yang dianggap lurus itu masih belum tentu lurus. Seperti aku bilang tadi, gitu loh. Jadi hadisnya jelas ya. Aku baca sekali lagi, aku ulangi lagi supaya kalian paham. Jadi sekarang kalian setelah mendengar kajianku ini, renungkan sebentar. Renungkan ya. Jadi jangan kau lihat kajianku tapi agamamu begitu-begitu aja. Untuk apa? Mending kamu nggak usah lihat kajianku. Kalau kamu lihat kajianku itu akan menambah pengetahuanmu tentang Islam dan akan menambah kecintaanmu terhadap Islam. Kalau enggak, sama aja, untuk apa? Nggak usah lihat. Gitu loh. Aku ingin mengajak kalian itu ada expand, meningkat. Beragama itu pakai logika, pakai akal. Tapi jangan mengakali agama. Lihat ini hadisnya. Itu adalah hari aku dilahirkan. Kan jelas. Artinya apa? Kanjeng Nabi mengajari kita untuk berpuasa pada hari kelahiran kita.